Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan ya materi sebelumnya tentang pakeman bahasa. Baik. Nah, masih berkenaan rupa-rupa pakeman bahasa. Mungkin sebelumnya sudah Bapak bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa pakeman bahasa ini adalah ungkapan kata ya, atau dalam bahasa Indonesia itu ya ungkapan kata atau idiom ya. Jadi kata nunggus matok ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas ya rupa-rupa pakeman bahasa, tapi belum semuanya. Nah, kita lanjutkan ini ya. Kalau nggak salah temuan minggu kemarin itu sampai rakitan lantip ya. Nah, sekarang rupa-rupa pakeman bahasa candraan. Baik, kita lanjutkan. Nah, candraan ini adalah ya atau nyaeta panataan kana pasifatan tempat anu dibalibirkeun diucapkeun ku karuhun urang jauh samemeh kajadian ya. Jadi ungkapan kata candraan ini adalah berkenaan dengan kata pasifatan ya, sifat ya. Kata sifat anu dibaliberkeun diucapkeun ku karuhun urang yang sudah diucapkan secara turun-temurun begitu ya. Contohnya seperti apa di bahasa Sunda? Nah, seperti Bandung heureun ku tangtung. Nah, Bandung heureun ku tangtung ini ya, begini, kalau dalam arti bahasa Indonesia ya, ini secara arti ya, belum maknanya atau maksudnya. Ini secara arti. Bandung kan tempat ya, Bandung ya kan tempat gitu kan, sebuah kota atau tempat. Heureun ku tangtung. Heureun itu kan padat ya. Kutangtung itu berdiri gitu, berdiri bangunan begitu ya. Nah, maksud dari Bandung heureun ku tangtung ini ya, kalau dimaksudkan, jadi Bandung ini memang sangat padat dan tidak ada lagi tempat untuk lahan gitu kan, lahan tempat untuk misalkan membangun rumah begitu. Jadi maksudnya seperti itu ya, atau tidak ada lahan misalkan untuk persawahan, perkebunan kan, karena sudah dibangun gedung-gedung bertingkat atau banyaknya gedung begitu. Jadi susah lahan pertanian ya. Makanya ungkapannya itu Bandung heureun ku tangtung begitu. Nah, itu candraan ya. Ada lagi Sumedang ngarang-rangan ya. Nah, ini sama ini juga ya. Sumedang ngarang-rangan ini adalah sebuah kota kecil begitu ya, maksudnya sebuah kota kecil tapi padat gitu kan penduduknya ya. Nah, itu. Selanjutnya Candra Sangkala. Candra Sangkala nyaeta kaweruh ngeunaan taun kajadian hiji perkara anu dibaliberkeun tur make taun saka. Nah, kata candraan ini biasanya diungkapkan nenek moyang leluhur ya, orang Sunda. Biasanya begitu ya. Zaman-zaman dulu kerajaan. Kan bahasa Sunda itu ada zaman kerajaan ini. Jadi bahasa ungkapan tersebut digunakan pada zaman itu. Contohnya biasanya ini berkenaan tentang tahun ya. Misalkan tahun Masehi ya. Nah, dalam bahasa Sunda ya, leluhur orang Sunda biasanya ungkapan bahasanya itu pakai panca. Panca kan 5 ya. Panca, Pandawa, Ngemban, Bumi. Nah, mohon maaf ini kurang sejajar ya. Ini maksudnya panca ini 5, Pandawa ini 5 ya. Ngemban 2, Bumi 1. Jadi ini maksudnya 5521 Masehi. Begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus uga nyaeta sabangsa ramalan ngeunaan maju mundurna kaayaan negara. Jadi untuk uga ini adalah
ungkapan ramalan ya. Ungkapan ramalan. Sebentar ya. Ungkapan ramalan ya yang berkenaan maju mundurnya keadaan negara ya. Kekayaan negara itu keadaan negara. Jadi ungkapan ya atau ramalan ya di situ. Ramalan yang berkenaan tentang maju mundurnya keadaan negara. Contohnya misalkan Sunda Nanjung mun nu pundung kacika pundung geus balik deui. Ya. Nah, ini apa? Ini maksudnya kalau misalkan orang Sunda ya pingin maju ya masyarakatnya ya harus pintar-pintar begitu ya. Atau bisa diartikan juga ini orang Sunda ini Nanjung itu bisa berhasil begitu ya, atau bisa makmur begitu ya. Munu pundung kacika pundung geus balik deui kalau orang-orangnya hebat. Ya, orang Sunda bisa maju kalau orangnya hebat. Itu tadi ya, kalau pintar, punya keahlian dan sebagainya. Nah, itu ungkapan dari Uga ya. Ini. Jadi Bapak mohon kalian mencatat ya hal-hal pentingnya saja gitu di buku catatan supaya ada bahan untuk menghafal nanti ya. Nah, itu. Lanjut. Jadi catat yang penting-pentingnya. Jangan sampai nggak nyatat ya. Selanjutnya caturangga. Oke. Nah, ini caturangga itu nyaeta kaweruh pikeun mika nyaho hade gorengna watak kuda. Nah, biasanya caturangga ini ungkapan untuk tingkah laku kuda biasanya. Ungkapan untuk tingkah laku kuda. Ya, kuda itu ya hewan ya, kuda. Jadi ungkapan yang digunakan untuk tingkah laku kuda. Contohnya seperti apa? Seperti Wisnu Murti. Wisnu Murti itu apa? Watek kuda anu hade lantaran mawa bagja kanu boga. Jadi Wisnu Murti ini adalah watak atau karakter kuda tersebut bagus begitu ya. Bagus. Nah, itu. Lanjut, yang terakhir adalah panyaraman. Nah, panyaraman ini ya nyaeta runtuyan kecap-kecap atawa omongan anu eusina panyarek sangkan ulah milampah hiji pagawean. Nah, kalau panyaraman ini adalah kalimat ungkapan larangan begitu ya. Ungkapan larangan. Contohnya begini nih. Ulah diuk dina lawang panto bisi nonton jodoh. Nah, jadi ada ungkapan seperti itu ya orang Sunda ini. Jadi kalau di Indonesia kan ini jangan duduk di dekat pintu masuk. Nanti susah mencari jodoh. Nah, kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Nah, ya. Jadi itu panyaraman ini adalah kalimat ungkapan larangan ya, ungkapan larangan. Nah, mungkin itu saja ya untuk rupa-rupa pakeman bahasa. Jadi pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas dan ini lanjutannya ya. Alhamdulillah udah selesai pembahasan tentang rupa-rupa pakeman bahasa. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di email Bapak ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.